Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman KE 7 dan KE 8. Hari ini kita akan melakukan pertemuan pertama untuk mata kuliah komputer akuntansi Mayop, yang mana kita akan menggunakan Mayop Accounting versi 19.6. Oke, dan kita akan membahas tentang dua perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan jasa dan yang kedua adalah perusahaan dagang. Di sini sudah saya bagi teman-teman. Pertama ini soalnya, perusahaan jasa soalnya di halaman 1, cara mengerjakannya di halaman 6. Seperti itu. Jadi soalnya di halaman 1, cara mengerjakannya di halaman 6. Kemudian perusahaan dagang ada di halaman 3 dan cara mengerjakannya di halaman 15. Oke. Kemudian halaman terakhir saya tutup dengan review ujian Mayop. Jadi nanti ujian saya modelnya seperti apa? Silakan Anda review soal ujiannya, tapi nanti itu terakhir karena nanti kita ke jasa dan dagang dulu teman-teman. Baik, agar mempercepat waktu, mari kita mulai. Nah, ini yang kata saya tadi, ini soalnya teman-teman. Ini soalnya ya. Jadi perusahaan jasa di sini atas nama perusahaannya PT Awareness, alamatnya Jalan Jakarta nomor 38 Malang. Nomor teleponnya ini, fax emailnya ini, kemudian nama jenis perusahaannya perusahaan jasa. Bidang usahanya adalah konsultan manajemen. Yang kita catat kali ini adalah periode 1 Januari 2016. Jadi kita akan mencatat transaksi di bulan Januari 2016. Otomatis periodenya diawali dengan tanggal 1 Januari 2016. Pemiliknya namanya Tuan Fatahillah. Data rekeningnya ada di sini. Apa saja rekeningnya nanti teman-teman. Oke. Kemudian saldo awal Januari, akhir Desember berarti awal Januari ya. Awal Januari 2016 seperti ini neracanya. Ini adalah neraca yang menjadi saldo awal untuk periode baru. Dan transaksinya seperti ini teman-teman. Diingat-ingat lagi untuk transaksi perusahaan jasa. Nanti kita menjurnal semua teman-teman. Jadi Mayop ini enak, hanya jurnal saja selesai, nggak usah mikir yang lain. Oke? Oke. Kemudian ini perusahaan dagang, kita skip dulu. Nah, ini adalah tutorial untuk mengerjakan perusahaan jasa. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuka ini aplikasi Mayop Accounting. Silakan Anda lihat warnanya hijau seperti ini, gambarnya panah teman-teman ya. Nah, nanti seandainya Anda kok Pak saya ingin punya Pak di laptop saya, silakan minta ke Asdos. Nanti akan, kalau Anda bisa install sendiri, Anda install sendiri. Kalau nggak bisa, laptop Anda bawa ke kampus biar diinstalkan oleh Mas Asdos. Nah, kalau mau aplikasi ini terinstall di laptop Anda. Oke, kita buka dulu. Double klik atau tekan enter pada menu di desktop ini teman-teman. Oke, akan keluar seperti ini tampilannya. Oke, nanti ketika Anda klik menu di desktop tadi, yang menu seperti ini tadi, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini namanya welcome page ya. Welcome to the Accounting Plus, Mayop Accounting Plus. Seperti ini, ada banyak pilihan. Pertama open, kemudian create, ada explore, ada what news, dan ada exit. Open digunakan untuk membuka file yang sudah pernah Anda simpan teman-teman. Jadi Mayop itu beda dengan Office. Kalau Office Anda ingin buka, katakanlah Anda ingin buka ini perhitungan PP21 ya. Anda ingin buka, Anda tinggal klik saja, double klik atau di enter akan buka. Nah, seperti ini ya kan? Akan buka. Beda ceritanya dengan Mayop. Kalau Mayop gak bisa di double klik, harus buka aplikasinya dulu, diambil dari open sini teman-teman. Itu Mayop, gak bisa di enter atau double klik ya. Makanya open itu untuk membuka file yang sudah pernah kita simpan, entah di direktori
komputer kita maupun di removable disk atau di flash disk kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah create. Nah, namanya aja create, ya kan, membuat sesuatu yang baru. Ini adalah create a new company file. Kalau membuat perusahaan baru, tekan create. Explore the sample company. Nanti kalau Anda katakanlah aku mau bikin perusahaan nih, kemudian pencatatannya mau pakai Mayop, oke, kira-kira yang cocok mana ya? Nah, Anda bisa lihat explore. Nanti model-model perusahaan yang cocok dengan perusahaan Anda seperti apa. Kemudian what news, ini adalah pembaruan pada versi-versi yang baru, yang nggak ada di versi sebelumnya, dan baru ada di versi 19 itu apa, bisa lihat di sini, terakhir exit untuk keluar. Oke. Di sini tutorial saya mengatakan pilih create, otomatis Anda akan pilih create, ya kan? Masa iya pilih exit? Nah, kan nggak mungkin ya, karena di sini tulisannya adalah pilih create, gambarnya juga pilih create. Nah, ya kan? Otomatis silakan Anda pilih create, jebret, nanti akan ada tampilan seperti ini. Welcome to the new company file assistant. The new company file assistant is designed to get up and running in minutes. Nah, Anda bisa baca sendiri lah ya. Pakai Google Translate boleh. Ya. Kemudian waktunya nggak nutut kalau saya bacakan semua ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, di sini perintah saya adalah tekan next, ya. Tekan next. Berarti kan Anda harus menekan next, ya kan? Jangan kancil, ya. Nah, berarti Anda tekan next di sini. Klik. Nah, enter your 12-digit product serial number. Nah, ini hanya saya yang punya, juga usah. Aplikasi yang terinstall di laptop Anda nanti sama dengan aplikasi ini. Cuma Anda nggak punya serial number. Loh Pak, gimana? Nggak apa-apa. Tetap bisa digunakan Mayopnya, tapi filenya yang tersimpan akan bertahan sampai 90 hari. Bisa diedit. Setelah 90 hari, maka tidak bisa diedit lagi atau read only. Paham ya? Nah, read only. Gak masalah. Kalau aplikasinya selamanya asal laptop Anda nggak rusak bisa dipakai. Cuma file yang sudah disimpan tadi loh, itu bisa dibuka dan bisa diedit selama 90 hari without serial number. Nah, tanpa serial number saya, Anda sudah bisa pakai selama 90 hari dan itu 3 bulan, lama banget ya kan? Pertemuan kita hanya 6 kali pertemuan. Jadi sangat tumpeh-tumpeh. Oke? Kemudian enter information about your company. Nah, ini sudah saya tuliskan. Kalau di soalnya sih seperti ini. Nah, ya tadi sudah saya bacakan, sudah saya tuliskan namanya PT Awareness, alamat Jalan Jakarta. Di tutorial pun juga saya ulangi lagi. Nah, kemudian tadi, nah ya, company name-nya apa? Di tutorial saya tulis company name PT Awareness. Kemudian ABN. ABN itu singkatan dari Australian Business Number. Mayop itu buatan Aussie, teman-teman. Buatan Australia. Jadi dia punya business number sendiri. Nah, kalau kita itu kode akun ini loh guys. Nah, gak usah kosongi saja ya. Nah, langsung kita praktekkan saja. Anda ambil dari sini boleh, ambil dari sini ya boleh, sama saja. Wong ini soalnya ya. Nah, katakanlah PT Awareness. Kemudian kita taruh sini di company name-nya paste. Nah, ABN kosongin saja, address-nya tadi di Jalan Jakarta nomor 38 Malang. Oke, kita masukin paste di sini. Phone number-nya yang pertama ya guys. Phone number itu yang pertama. Seperti ini. Paste. Kemudian facsimile number-nya yang kedua. Nah, untuk emailnya silahkan Anda menggunakan email Anda masing-masing. Oke? Silahkan, boleh. Nah, seperti ini contohnya ya. Oke? Kalau sudah kalau sudah dimasukin gimana Pak? Nah, di sini ada tulisannya email fax sudah. Nah, tekan next loh.
Masa Anda mau back, ya kan ya? Nah, sini nomor 6, tekan next. Jadi, Anda silakan tekan next di sini. Terus, nah, current financial year di soal saya tuliskan adalah 1 Januari 2016. Ya, berarti di sini yo diisi 2016. Awas, mahasiswa sering salah di sini. Berapa banyak kemarin ujian remedi gara-gara salah? Ya, paham ya? Silakan Anda perhatikan di sini. Di sini periodenya adalah 1 Januari 2016. Otomatis di sini 2016. Last month of financial year-nya, last month, akhir bulan, bulan terakhir adalah pilih Desember. Conventional diganti Januari. Seperti ini teman-teman. Kemudian number of accounting period itu 12. Ada 2 pilihan, 12 dan 13. Kita tetap pilih 12 saja. Kita kan 1 tahun ada 12 bulan ya kan? Anda mau pilih 13? Nah, nggak mungkin kan? Anda pilih 12 saja. Di tutorial pun sudah saya tuliskan seperti itu teman-teman. Nah, pilih 12 ya kan? Nah, jadi kita pilih 12. Mungkin timbul pertanyaan, Pak, kok ada pilihan 13 sih Pak? Berarti kan 13. Saya mau tanya Pak, di mana sih negara yang 1 bulan, 1 tahunnya ada 13 bulan? Wah, keren pertanyaannya ini. Maksud di sini ada pilihan 12 dan 13 atau 13 adalah tetap satu periodenya 12 bulan guys. Cuma disediakan ring 1 bulan, bulan yang ke-13, fungsinya untuk proses audit atau pemeriksaan laporan keuangan gitu. Makanya kalau memang perlu itu kita pakai 13. Kita kan kagak. Kita hanya buat perusahaan baru dan kita jalankan. So kita pilih 12 saja. Kalau sudah, tekan next. Oke, next. Please confirm your accounting information. Sudah benarkah? Dikonfirmasi. Oh iya, mulai 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016. Betul kan? Conventionnya 1 Januari, last month-nya Desember. Saya salah. Kalau di sini kok waktu Anda cek, ini jangan nek gitu aja. Jangan kebiasaan ya, syukur next saja. Jangan, Anda cek dulu. Lewes bener, yo next. Lek salah, masih bisa balikan. Di sini kesalahan masih bisa dimaafkan di sini. Untuk taraf ini kesalahan masih bisa dimaafkan. Nanti saya beritahukan kesalahan di taraf yang manakah yang sudah tidak ada maaf bagimu. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, karena sudah benar kita next. Cek benar next. Nah, build your account list. Every company bla 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 wis. Engko terjemahan dhewe tak ceritani aja ya. Ini kan aplikasi Mayop. Dia juga menyediakan berbagai macam akun. Kita kan ceritane mau bikin perusahaan, mau melakukan pencatatan di perusahaan kita menggunakan Mayop. Lah, kita mau milih yang mana? Untuk akun accounting kita, akun-akunnya itu lho rek golongane kas, piutang, persediaan, peralatan, perlengkapan, wali wasuhbi ila akhirih iku lho. Nah, kita mau pakai yang mana? Pertama, I would like to start with one of the list provided. Aku mau pakai akun-akun yang udah disiapin oleh oleh Mayop. Oke. Nomor 2, I would like to import a list of account provided by my accountant. Aku punya accounting. Jadi ceritanya aku punya accounting di perusahaanku. Biar dia aja yang import bisa. Import bisa. Jadi nanti akun-akunnya ditata sedemikian hingga ditaruh di Excel, kemudian diimport. Ada caranya. Bisa, jadi akunnya yuk gak usah bikin. Gak usah pakai punyanya Mayop. Yuk bikin akun sendiri, kemudian taruh di Excel, ditata. Nanti mau les silakan ke saya, tak ajari gimana sih import akun dari Excel, kemudian dimasukkan ke Mayop. Sama kayak e-faktur, sama kayak e-SPT. Itu juga gak usah buat manual sebenarnya. Bisa dari Excel, di CSV-kan, kemudian diimport. Gitu juga Mayop. Mayop gak usah di CSV-kan. Nah, oke. Berikutnya,
I would like to build my own account list. Aku mau buat sendiri. Yoga ikut mayop, yoga import, aku akan new akun di sini. Nah, jadi seperti itu. Karena Australia sama Indonesia itu agak-agak mirip, jadi kita pilih yang pertama, ya. Pilih yang kita pakai akun yang udah disediain oleh mayop. Otomatis kita tekan next. I would like ya, next. Di tutorial sudah ada teman-teman, you tinggal baca loh. Nah, kan yang sudah disiapkan oleh Mayop Accounting. Nah, jadi ya Udin, jangan sampai pilih yang bawah atau yang kedua, pilih yang pertama. Karena yang pertama biasanya yang indah. Oke, kita lanjut next seperti ini. Kemudian, nah, select your account list. Industri kita, ya kita akan milih perusahaan apa? Industri classification. Apakah agriculture? Apakah manufacturing? Apakah retail? Apakah service? Atau yang lainnya? Hari ini kita belajar perusahaan jasa, ya. Otomatis jasa itu service. Lek perusahaan dagang itu retail. Lek perusahaan manufaktur, ya manufaktur. Produksi. Nah, jadi seperti itu. Karena kita hari ini jasa ya service, klik service. Kemudian ini klasifikasinya type of business. Teman-teman bacanya bisnis ya, bukan business ya, please ya. Type of business. Kita di sini apa? Sih, lihat soalnya dulu. Oh, kita konsultan manajemen. Nah, jadi pilih konsultan manajemen. Nah, apakah ada? Ada dong. Nah, klik, ada banyak. Accounting firm, advertising agency, ya, art gallery, dan lain sebagainya. Consulting firm itu sama kayak, consulting management itu sama kayak consulting firm. Jadi kita perusahaan tempat curhatnya perusahaan. Nah, yang di SMA itu BK. Paham ya? Nah, yang di SMA-nya ada BK. Nah, ini perusahaan namanya consulting firm atau konsultan manajemen. Nah, tempat curhatnya perusahaan-perusahaan ini. Oke, kalau sudah benar, Anda pilih use business type. Klik. Nah, udah bener ya? Udah bener ya? Kita next. Nah, sampai di sini, maaf masih bisa diterima, teman-teman. Tapi, lek mari sudah next, sudah nggak bisa, wes. Jadi ini terakhir kali maaf bisa diterima. Kesalahannya masih bisa dimaafkan ya. Ya standar lah, paling cuma ini itu aja. Tapi setelah ini nggak bisa dimaafkan kesalahannya. Ini apa Pak? Create your company file. Ini tempat penyimpanan. Penyimpanan filenya. Anda mau nyimpan di mana? Kalau nggak Anda change atau Anda biarkan, akan tersimpan di drive C plus 19 atas nama ptawareness.mayo. Kita ganti saja ya. Kita change. Anda mau pindah ke flash disk boleh. Asal jangan pindah ke hati ya. Nah, oke. Kita lanjut, kita change, kemudian change. Bentar ya, komputernya masih lapar. Nah, kemudian kita ganti katakanlah di dokumen ya. Kita bikin folder, terus namanya latihan mayop KE 7 dan KE 8. Wes. Kita open sampai kosong. Nah, kalau sudah kita tekan save. Nah, berubah ya. Sekarang tempatnya di drive C, Acer, Hyung, dokumen, latihan dawa ya. Nah, jadi seperti itu. Hyung kilo anggar kering saya ya. Opo, siapa yang buat? Oke, kalau sudah kita langsung tekan next. Nah, ini namanya loading teman-teman. Nah, wes setelah dari sini tadi, wes gak bisa dibaleni. Lek salah gak iso. Jadi Anda harus membuat file dari awal lagi. Paham? Oke, paham. Bagus. Sekarang ada dua pilihan, ada setup assistant dan command center. Di tutorial saya anjurkan untuk milih command center atau pusat perintah ya. Command center, klik. Nah, inilah rubrik command center teman-teman.
Nah, ada account, ada banking, ada sales, ada time billing, ada purchase, ada payroll, inventory, and card file. Ya. And satu persatu have another function. Oke. Okay. Yang kemudian di perintah saya di sini adalah ubah mata uang Indonesia. Sebelum Anda ubah, nah ini awas. Sebelum kita ke nomor 14 ini, kita ubah mata uang, Anda lihat dulu ke sini. Anda ke klik account list. Udah rupiah belum? Udin, ya. Kalau udah rupiah, ya Udin, nggak usah diubah. Ini perintah nomor 14 ini hanya untuk yang laptopnya masih settingan US. Settingannya US berarti di sini US dollar atau dolar. Paham guys? Kan kita pakai rupiah deh soal saya. Loh rupiah? Ya kan? Nah, oleh karena itu harus disetting dalam bentuk rupiah. Caranya seperti ini. Tapi kalau di sini wis rupiah ya Udin, nggak usah. Gimana caranya Pak? Kalau seandainya laptop saya masih dolar, Anda ke control panel, nah ini ya, Anda klik di sini, klik, Anda cari gambar dunyo lan akhirat, nah, oke sudah, kalau sudah, Anda klik lock and region, nah, Anda ke change date, time, or number format, klik. Nah, kan udah Indonesia ya kan. Nah, biasanya settingannya US. Lek komputer belum pernah diapa-apain. Ini karena sudah pernah saya apa-apain, jadi sudah Indonesia. Kalau sudah Anda klik Indonesia, nanti apply, oke. Gitu, ya. Wes. Udin tutup. Wes ya, karena benar langsung. Wes. Berikutnya apa perintah saya? Langkah berikutnya adalah membuat nama dan nomor rekening dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita akan ubah akun-akunnya yang asalnya berbahasa Inggris, kita ubah ke dalam bahasa Indonesia dengan cara klik account list. Klik account, ini account ya, account list. Klik. Loh, di sini ada aset, ada liability, equity, income, cost of sales, expense, other expense, and other expense. Pertama kita ke aset. Teman-teman usahakan lewat sini ya. Di sini semuanya ada. Tapi bagi yang awam jangan lewat sini ya, tolong. Yang awam jangan lewat sini. Anda ke sini aja biar nggak salah. Yang kedua aset, oke? Nah, di sini aset. Nah, yang diubah apa sih Pak? Anda lihat ke sini. Loh, nama dan rekening di bawah ini. Nama rekening aset. Diubah menjadi aktiva. Nomor rekening ini 00000. Ya, aset diubah jadi aktiva. Caranya gimana? Seperti ini. Anda bisa tekan edit di sini. Ada edit di sini ya guys. Klik edit, jebret. Jadi seperti ini, Anda klik aset. Aktiva. Kalau Udin, Anda tekan OK. Berubah rek. Asik ya. Nah, menjadi aktiva. Tahu caranya ya? Kemudian di sini ada lagi current asset. Kita ubah nomornya menjadi 0099 menjadi aktiva tetap. Oke? Sama caranya sama. Current asset. Pastikan aktif berarti berwarna biru ya. Aktif itu berwarna biru. Anda tekan edit. Terus nomornya tadi piro? 0099 kakean 99 kayak gini ya. Kalau sudah Anda tekan tab ya, tahu tab ya, TAB, tab. Nah, itu ya. Bukan ya tab, bukan itu ya. Oke. Klik tekan tab, kemudian Anda tulis current asset atau aktiva lancar. Kalau Udin tekan OK.
niscaya dia berubah. Kemudian Anda lihat di sini, cash on hand kita ubah menjadi 0100, namanya kas. Dan dia sifatnya detail, awas. Di sini cash on hand itu header. Kalau ingin tahu kita klik, kita edit. Loh, dia header. Header itu ya header ya apa ya, kepala ya. Header itu jadinya nanti hitam dan besar kayak gini loh. Hitam dan besar. Itu header. Tapi detail kayak gini loh, kecil-kecil. Nah, di sini cash on hand yang asalnya header kita ubah jadi detail. Ya, tadi kan gini toh. Kita ubah jadi detail. Loh, ya. Nomornya berapa tadi? Karena di sini kan detail, ya kan lo detail. 0100 tab account name-nya adalah kas. Nah, kalau Udin tekan OK. Loh, kas jadi kecil ya, jadi kecil. Asalnya kan tadi hitam gede. Nah, kan jadi kecil. Oke. Kemudian apa? Cek account, ini gak boleh salah. Gak boleh salah. Cek account menjadi Bank BCA. Mana cek account? Ya, cek account. Teman-teman selain tekan edit, di sini juga bisa double klik. Klik-klik. Nah, sama ya. Anda ribet edit bisa double klik juga. Nomornya biru tadi ya. Nomornya 0101 tekan tab, ubah menjadi Bank BCA. Kalau Udin tekan OK. Lah. Kemudian trap debtors kita ubah menjadi piutang usaha. Ada perusahaan jasa. Trap debtors mana ya? Ini ya. Kita ubah menjadi 0102 piutang usaha. Oke, loh, ya kan? Wes. Sekarang lah gini. Ini tadi awas, kalau di sini ada tulisan kayak gini, berarti kita mengedit. Tapi di sini tulisannya pilih new, berarti kita buat baru. Paham ya? Sekali lagi saya ulangi, kalau di sini tulisannya tulisan, ini kan tulisan aset. Yo ini ya tulisan sih, mesti ini bukan selain new ya. Ini ya aset, current asset, cash on hand, check account, trade debtors, ya kan? Nah, berarti kita edit dari akun-akun ini. Tapi di pilih new, berarti kita buat baru. Gimana caranya? Caranya kita ke Mayop tadi. Ada new ini, kecil di bawah. Ya. Anda klik new, jebret. Nah, betul. Nomornya dulu ya, guys. Nomornya adalah 0103. 0103. Loh Pak, nulisnya di mana Pak? Kok kosongan di sini Pak? Tekan tab TAB. Loh metu? Loh ya kan ya? Sekarang kita tulis namanya adalah perlengkapan. Oke, kalau Udin, oke. Loh ada perlengkapan saiki? Ya kan? Wes. Sekarang kita ini berarti edit lagi ya kan ya? Karena bukan pilih new ya kan? Fix aset kita ubah 0109 namanya aktiva tetap. Yuk. 0109. Fix aset. Kita cari fix aset. Nah, ini ya. Aktifkan berarti warna biru. Edit 0109. Biarkan dia tetap header karena di sini perintah saya dia tetap header ya. Wes. Tekan tab, kita ubah menjadi apa teman-teman? Aktiva tetap. So, kita masukin aktiva tetap. Loh, kalau Udin tekan OK. Dia akan berubah ke atas. Yang asalnya di bawah, sekarang pindah ke atas dia. Oke, kita lanjut. New lagi 0110 untuk peralatan ya. Pilih new lagi, jebret 0110, tekan tab lagi, tab. Nah,
peralatan, oke, lu. Kemudian new lagi akumulasi penyusutan peralatan. Ya. 01111 new 01111 tekan tab akumulasi penyusutan. Oke, lo. Terakhir, udah. Wes yo, aset habis yo. Sekarang kan liabilities toh. Aset udah habis. Nah, liabilities berarti Anda sekarang pindah ke sini, guys. Kan tadi kita di aset. Saiki kita pindah ke sini liabilities. Jebret. Loh. Tadi kan di sini loh, aktif liability di sini. Loh, beda lagi. Beda kamar ya, beda kelompok liabilities. Sekarang apa yang kita ubah? Liabilities kita ubah menjadi kewajiban. Klik-klik atau edit terserah. Oke, kewajiban. Kemudian trade creditors kita ubah menjadi 0200 namanya hutang usaha. Trade creditors, jebret, klik-klik 0200 hutang usaha. Oke, loh. Kita pilih new 0201 bank hutang bank. Kita pilih new di bawah 0201 hutang bank. Oke, loh. Kemudian kita edit lagi ya. GST liabilities kita ubah menjadi hutang PPN, teman-teman. Piro rek? 0210 ya. GST liabilities ini ya. Klik-klik 0210 tekan tab hutang PPN. Oke. Nah, biarkan dia header. Kemudian GST collect kita ubah menjadi PPN keluaran nomornya 0211. GST collect. Nah, 0211 PPN keluaran. Oke, wes. Terakhir GST paid kita ubah menjadi PPN masukan nomornya 0 Wiro Sableng ya, 0212. Wes. Jadi jebret GST kulit di paid kita ubah 0212. Oke, selesai. Untuk kelompok liability udah selesai ya. Sekarang kita ke modal. Oke, ke modal. Equity kita ubah menjadi modal. Modal ya guys. Modal itu equity ini ya. Jadi pindah saya ya. Jebret. Nah, ketemu equity. Kita ubah menjadi modal. Oke. Sudah. Kemudian kita pilih new 0300 modal Tuan Fatahillah. New 0300 tekan tab modal Tuan Fatahillah. Oke, dur dewe. Dan sudah selesai. Sekarang kita pindah ke income. Income kita ubah menjadi pendapatan. Jadi kita pindah ke sini. Nah, kita ubah dari pendapatan. Sudah, oke. Jadi Anda belum ketemu, Anda bisa cari ya. Anda cari income di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada karena adanya di sini. Ya. Jadi harus tahu waktunya pindah itu harus tahu, waktunya bertahan itu tahu, waktunya pindah harus tahu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Consulting fees kita ubah menjadi 0400 pendapatan jasa. Kita cari consulting fees. Ini ya, atas sendiri ini ya. Kita edit nomornya 0400 ya. 0400 pendapatan jasa. Oke, seperti itu. Udin, terakhir yakni expenses kita ubah jadi beban. Ke sini ya.
Cost of sales kita loncati karena ini hanya berlaku untuk perusahaan dagang. Kita loncati, sekarang kita ke expenses, klik, terus akan dia berada di atas sendiri, klik. Nah, beban, oke, keluar. Kemudian wages and salaries kita ubah menjadi 0500 biaya atau beban gaji. Wages. Nah ini ya, wages and salaries ini ya. Klik. Berapa nomornya? 0500. Biaya gaji udah. Oke. Lo ada ya. Terakhir teleponi kita ubah menjadi biaya lat. Lat itu singkatan dari listrik, air, dan telepon. Nah, tulisan dewe ya. Listrik, air, dan telepon. Kita cari teleponnya. Teleponi. Ini ya. Kemudian kita tekan edit. Nomornya 0501. Tab listrik, air, dan telepon. Nah, gede. Nah, kebesaran ya. Telepon. Nah, Udin, oke, selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah penggantian akun menjadi bahasa Indonesia sudah selesai. Sekarang ini diloncati saja, GST free MBNT itu gak apa. Kita menuju ke, kita membuat link PPN teman-teman. Ini kan My Accounting dari Australia. Di Australia nggak ada PPN teman-teman. PPN adanya di Indonesia saja ya. Di Australia adanya tax added value atau goods tax. Nah, sekarang karena kita pakai Indonesia, jadi kita harus bikin PPN. Membuat link pajak PPN dengan cara klik list di menu utama, kemudian klik tax code. Ya, ini Anda tutup dulu. Terus list yang atas, menu utama, list, klik, pilih tax code di sini. Klik. Nah, ini ya. Kemudian ini adalah daftar pajak yang ada di Australia. PPN nggak ada ya. Karena nggak ada, kita tekan new di sini. Tutorial saya sudah ada. Lo pilih new. Saya gambari jelas lo ya. Masuk pilih yang lain. Nah, ya. Kemudian pilih new di sini. New. Lah. Isikan kayak gini teman-teman. Teksnya PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai, teks tipnya good and service tax, rate-nya 10% ya. Yuk kita masukkan PPN. Loh, kok kosong Pak? Kok nggak sama kayak gini? Coba tekan tab. Loh, metu. Nah, jadi nggak keluar, ditekan tab ya. Nah, namanya pajak pertambahan nilai ya. Oke. Seperti ini, tekan tab, tarifnya adalah tunggal yaitu 10%. Tekan tab. Nah, linknya klik nang di, paid nang di. Nah, klik ke PPN keluaran, paid kemasukan. Jadi di sini Anda bisa dipilih ini bisa, atau tekan tab di sini bisa. Ya. Yang atas itu PPN keluaran ya. Use seperti ini. Yang bawah tekan tab, terus sama ya. Tekan tab boleh, enter boleh. Masukkan. Use. Nah ya, klik keluaran, paid masukkan. Klik keluaran, paid masukkan. Loh sama ya. Yang terakhir, link card ini kosongin saja. Teks authority-nya dikurangi saja. Sudah tekan OK. Maka PPN akan mengudara tadi.
Tadi asalnya gak ada PPN ya. Saiki sudah ada PPN. Close. Karena sudah ada PPN, perintah saya adalah lakukan, nah ini loh, akun-akun di bawah ini perlu diubah pajaknya menjadi PPN. Ya, ini perlengkapan, peralatan, dan pendapatan. Ya, perlengkapan, peralatan, dan pendapatan ini harus kita ubah jadi PPN. 3 akun ini. Gimana caranya? Perlengkapan adanya di balik ya, account list. Perlengkapan adanya di aset ya, aset. Cari perlengkapan. Nah, ini ya. Ini perlengkapan ya. Anda double klik boleh, edit boleh. Klik. Kalau sudah Anda tekan detail, klik. Nah, ini kan text code-nya NT atau not reportable. Kita ganti menjadi PPN dengan cara klik di sini, kita pilih PPN. Use. Loh. Sip toh? Jadi PPN saya ya. Kalau sudah seperti ini tekan OK. Loh, sekarang PPN. Kemudian tadi apa? Habis perlengkapan, peralatan ya. Peralatan juga kita gituin. Peralatan, klik. Detail, kita pilih P. Udah VPN ya, tapi di sini belum berubah. Tekan tab. Loh, berubah. Kalau sudah Anda tekan OK. Oke, sudah loh VPN. Yang terakhir adalah akun pendapatan. Kita cekkan VPN. Pendapatan itu cost of sales ya. Income pendapatan. Oke, teman-teman. Kita jadikan VPN. Berarti bukan yang header, tapi yang pendapatan jasa. Karena yang header nggak akan bisa diapa-apain. Yang bisa diubah itu yang pendapatan jasa. Klik ke detail, tekan P, tekan tab. Lo berubah dari PPN, selesai. Oke. Nah, kalau berubah pasti sini teksnya PPN, bukan NT lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Alhamdulillah ini sudah, ini ya perlengkapan tadi sudah. Kemudian peralatan sudah, pendapatan sudah. Sekarang kita sampai ke langkah 3, mengisi saldo awal. Baik teman-teman, di tutorial saya mengatakan langkah 3 adalah mengisi saldo awal ya. Langkah ketiga adalah mengisi saldo awal. Saldo awalnya di mana Pak yang diisi? Lihat soal. Lah iki. Kas 4 juta, Bank BCA 10 juta. Ini kan saldo awal. Harus diisikan ya kan? Gimana caranya? Dari di sini klik setup balance, account opening balance. Berarti kita ke atas setup ini ya, balance yang di sini, kemudian account opening balance di sini ya, klik. Nah, akan keluar gambar sama seperti ini. Barulah kita masukkan teman-teman. Bisa kasnya berapa di sini? 4 juta ya. Kita buat satu ya. Biar enak. Oke, kas 4 juta ya. Di sini 4 juta. Kalau sudah enter. Nah, yang BCA berapa? 10 juta. Gak usah titik ya teman-teman ya, langsung enter aja. Tekan nolnya berapa, kemudian tekan enter. Gak usah dikasih titik. Kemudian piutang usahanya 4 juta. Oke, berikutnya perlengkapan kantor 3 juta. Sudah, berikutnya peralatan kantor 10 juta. Oke, kemudian akumulasi penyusutan. Teman-teman awas, khusus akumulasi penyusutan saya tulisi. Pada akumulasi penyusutan peralatan berikan tanda minggu. CC. Nah ini, khusus untuk akumulasi penyusutan Anda beli tanda minus. Oke, di sini berapa sih akumulasi penyusutannya? 1 juta ya, 1 juta ya. Nah, berarti nanti di sini kita tulisnya
minus min, nah kayak gini 1 juta. Nah, otomatis akan keluar tanda minusnya di sini. Kadang-kala nggak ada tanda minusnya, tapi ada tanda kurungnya. Sama teman-teman. Jadi tanda minus atau tanda kurung itu sama. Artinya mengurangi. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke hutang usaha. Hutang usahanya 5 juta. Kita ke hutang usaha. Ini ya, scroll sampai ketemu. Hutang usahanya adalah 5 juta. Seperti itu. Kemudian hutang banknya berapa? 10 juta. Oke. Betul ya, 10 juta ya. Terakhir modal Tuan Fathahilah 15 juta. Mana? Sabar mencari. Nah, ini modalnya berapa? 15 juta. Sudah. Kalau Anda benar, amount left to be allocate-nya akan berubah jadi 0. Ini perintah saya ya. Pastikan amount left to be allocate-nya jadi 0. Kalau nggak 0 berarti Anda salah. Anda lihat di sini. 0 ya. Berarti saya betul. Kalau sudah, tekan OK. Udah 0 baru tekan OK. Sudah. Alhamdulillah, pengisian saldo awal sudah selesai. Sekarang kita menuju ke transaksi, teman-teman. Baik, sekarang kita menjurnal. Caranya klik account, kemudian record journal entry. Berarti ini kita ke account, klik account, kemudian record journal entry yang ini ya. Klik, terus. Nah, awas jangan lupa tanggalnya. Biasanya mahasiswa itu jatuhnya di sini, guys. Trust me, ya. Jatuhnya di sini. Tanggal pertama adalah tanggal 2 Januari 2016. Jadi harus kita setting di sini 2 Januari 2016. Loh. Harus seperti ini. Ya kan? Wis. Memonya ditulis karepmu, gak ditulis karepmu. Iki hukumnya sunnah. Lah ditulis ya. Mengambil kas kecil. Nah, gini. Mau ditulis, gak ditulis pun gak apa-apa karena hanya memo. Kemudian tekan tab ya, tab. Nah, pindah ke bawah, tab lagi. Jadi, tadi katanya Mbak Rida, kas bertambah di debit. Klik ini ya, use. Nah, debit berapa yang diambil? 1 juta ya. Klik 1 juta. Tap sampai bawah ya. Kemudian nah yang bawah ini Anda pilih lagi, tap atau pilih ini sama, klik pada bank BCA yang dikredit. Terus use, tekan tab, otomatis keluar. Terus lo mutu dewe, yuk gak usah nulis. Ya kan? Out of balance-nya 0 belum? Belum. Jadi gak boleh di-record, harus sampai 0. Gimana biar 0? Tekan tab lagi, terus 0. Ketika out of balance sudah 0, sudah bisa di-record. Tapi dicek dulu, tanggal betul, jurnali kas pada bank BCA betul, dapat kreditnya 1 juta betul, out of balance-nya 0 sudah betul, baru tekan record. Terus selesai transaksi nomor 1. Sejauh ini apakah ada pertanyaan teman-teman? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 3. Diterima pelunasan piutang 1.500.000 melalui Bank BCA. Jurnale gimana ini? Diterima pelunasan piutang, tapi lewat Bank BCA. Apa yang bertambah nih?
Bank BCA bertambah di Oke, kita masukin tanggal 3 ya. Tab. Gak usah mewah kesuwen. Bank BCA. Klik berapa? 1.500.000. Tap ya. Pada apa nih? Pada kas. Apa yang berkurang nih? Apa yang berkurang? Piutang. Astagfirullah, pada piutang. Jebret. Want to use account. Oke. Kalau ada tulisan ini, this is your link receivable account. Klik OK if you want to use this account. Yo, aku mau pakai ini. Nah, tekan tab, tus. Belum 0, belum. Tab, tus. Nah, Udin, tanggal betul, angka betul, auto beli 0 betul, recoret. Nah, ini belajar nih. Astagfirullah. Oke, berikutnya. 5 Januari, bayar sebagian utang sebesar 1.200.000 kepada melalui Bank BCA. Apa jurnale? April. Oke, Mas Alwi mengatakan hutang berkurang di debit. Tanggalnya tanggal 5 ya. Awas jangan lupa ganti tanggal. Mahasiswa biasa miss di sini. Hutang. Cari hutang ya. Hutang usaha ini ya. Use. Oke. Berapa berkurangi? 1.200.000. Yuk. 1.200.000. Pada apa? Apa yang bertambah nih? Ada yang berkurang, ada yang bertambah nggak? Alwi? Apa yang berkurang? Ada yang berkurang hutang, ada yang bertambah nggak? Beban apa? Emang di sini ada tulisannya? Wih, soalnya nomor 5 ya, tanggal 5 wih, jangan berpindah hati ya. Di sini nggak nyinggung bunga belas loh aku. Bayar utang lewat transfer bank, hutangmu berkurang, ada yang bertambah nggak? Wih, kamu yang bayar utang, ada yang bertambah nggak dalam hidupmu? Apa yang bertambah? Pacar? Apa? Kas bertambah. Kamu bayar utang, kasmu bertambah. Bayar utang kan kasnya gak malah berkurang nih, kayak bayar wih. Berarti kas hutang berkurang, Bank BCA ya berkurang. Uang bayarin nggak Bank BCA kok wih. Oke, kita lanjut. Tus Bank BCA, tus tab ya, tekan tab, tus tab ya. Sudah. Tanggal betul, akun betul, angka betul, out of balance betul, baru recoret terus. Wis, kancil, selesai. PR, apa nih kan mau yang garap aku? Jurnal ini lakukan semuanya di rumah. Ayo, lakukan semua di rumah. Hari, Yanto enggak? Hari kita ketemu hari Pak Rabu, tak cek di lab. Tolong filenya, yang punya laptop enak ya. Wes, saya minta gini aja. Ini kerjakan di kertas, di foto. Rabu saya cek. Jangan coba-coba nyuntuh, karena saya tanya. Akan saya interview. Kok iso ini didebat? Kok iso ini dikredit? Teman-teman, Anda mau saya lepas. Anda habis ini mau tes kerja. Anda mau saya lepas ke dunia usaha dan industri. Anggap Anda sekarang kelas 3 SMA yang akan Eptanas. Akan menghadapi USBN.
Jadi Anda harus maksimal, paham ya? Kerjakan ini, kalau ini sudah selesai jurnalnya, menginputkan ke Mayop tinggal enak, ya kan? Ganti tanggal, masukkan akunnya, masukkan angkanya, record, selesai, ya kan? Wih, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Saya tunggu hari Rabu.